Tes. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum acara ibadah kita mulai, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Karya ciptaanmu sungguh baik.
Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan pada minggu hari ini, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang keempat. Demikian bunyinya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan pada minggu kita hari ini. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Allah, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali.
Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel pada minggu kita hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-82, ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-8. Kita baca secara responsoria. Allah dalam sidang ilahi. Marmus Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, ia menghakimi. Dan memihak kepada orang fasik. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Di ayat ke-8 kita sama-sama mengucapkannya. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Demikian epistel pada minggu kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Yesus menantimu dan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Ina Esther dan Ama Salom.
Kita dengarkan warta jemaat kita pada minggu kita hari ini. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja Minggu 14 Agustus 2022. 1. Nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Minggu ke-9 setelah Trinitatis, dengan topik Minggu mengikut Yesus secara total. 2. Kebaktian Sekolah Minggu. Kebaktian Sekolah Minggu dilaksanakan tatap muka masuk pukul 7.30. 3. Jadwal KOR Minggu tanggal 21 Agustus 2022. Pukul 7.30 Ina Kamis, Ama Jeriko dan Remaja. Pukul 10 Ina Esther, NHKBP dan Ama Salom. Pukul 15 Ama Huria, Ina Hana dan Ina Deborah. 4. Kebaktian Sektor. Selasa 16 Agustus 2022, Sektor Judea, Keluarga Besitohang, Boru Sihotang, Jalan Apel 8 RT 2 RW 4. Sektor Roma, Keluarga Besihotang, Boru Manalu, Jalan Pekapuran RT 2 RW 22. Sektor Efesus, Keluarga M. Nababan, Boru Siahaan, Jalan Pekapuran Gang Swadaya, nomor 38 RT 4 RW 1. Korintus of, Kanaan of. Rabu 17 Agustus 2022, Sektor Nasaret, Keluarga R. Sinaga, Boru Tambunan, Gang Sawo RT 4 RW 4. Sektor Sion, Keluarga J. Sidauruk, Boru Sitohang, Boru Sihotang, Jalan Bakti Abri, Gang Bapak Saud. Sektor Betania, Keluarga Situa Tegul Tom, Boru Hutapea, Jati Jajar 2, Jalan Cempaka 2 nomor 185. Sektor Filipi of. Sektor Galatia, Keluarga TM Siagian, Boru Tarigan, Perum Omah Indah 2. Sektor Kolose, Keluarga Asi Mamora, Boru Munte, Jalan Kenanga 11 nomor 19 Taman Duta. Sektor Bethlehem, Keluarga BP Batubara, Boru Sutumeang, Perum Laguna 2 nomor 18. 5. Penghargaan untuk anak berprestasi. Di hari Minggu ini di ibadah pukul 10 akan diadakan pemberian penghargaan kepada anak yang berprestasi di gereja kita, juara 1 sampai dengan ketiga, tingkat SD sampai dengan tingkat SMA, baik prestasi akademis dan non-akademis, dilaksanakan setelah pembacaan warta jemaat. 6. Penyerahan celengan Pesta Gotilon. Di ibadah Minggu pukul 10 hari ini akan diadakan panitia Pesta Gotilon dan tahun kesehatian dalam rangka penyerahan celengan secara simbolis kepada perwakilan setiap sektor, dilaksanakan setelah pemberian penghargaan kepada anak berprestasi. 7. Persembahan amplop diakoni sosial. Di minggu kita hari ini kita akan mengumpulkan persembahan amplop diakoni sosial di persembahan yang kedua. Marilah kita sampaikan dengan penuh sukacita. 8. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama. Hendak menerima pemberkatan nikah Julius Halasoni Simamora, anak dari Bapak Mangoloi P. Simamora, Ibu Romauli Boru Simanulang. Alamat Jalan Parung Bingung RT 1 RW 4 nomor 27 Meruyung, Jemaat HKBP 5 Resort Cinere. Dengan tunangannya Novi Norma Yunita Nainggolan, putri dari Bapak Sariman Nainggolan, Ibu Heldawati Situmorang almarhum, alamat Kampung Sindang Karsa,
RT 7 RW 5 nomor 76 Cimanggis. Gereja HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis dari sektor Roma. Pemberkatan nikah dilaksanakan di HKBP Limo, Resort Cinere pada hari Sabtu 27 Agustus 2022. 9. Persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat yang sudah melunasi persembahan bulanan dan diakoni sosial sampai bulan Agustus 2022. Dan bagi jemaat yang ingin membayar persembahan bulanan dan diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan kepada majelis sektor masing-masing. 10. Penghiburan. Di minggu kita hari ini setelah ibadah pukul 10 akan diadakan acara penghiburan di rumah keluarga Asi Momora Borumunte dari sektor Kolose. 11. Parheheon sekolah minggu. Di hari Sabtu 17 September 2022 pukul 15 WIB akan diadakan Parheheon sekolah minggu. Dihimbau kepada orang tua agar mendaftarkan anak kita untuk ikut serta mengisi acara sesuai dengan bakatnya masing-masing. Pendaftaran bisa melalui guru sekolah minggu. 12. Jadwal kegiatan Pesta Gotilon dan Tahun Kesehatian dari setiap sektor dan kategorial dapat kita lihat dalam warta jemaat kita masing-masing. 13. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 7 Agustus 2022 sebanyak 887 orang. 14. Jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 43 orang, ulang tahun pernikahan 6 keluarga. Pendeta dan majelis HKBP Resort Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode 8 sampai dengan 14 Agustus 2022. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis dalam Mazmur 20 ayat 5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. 15. Persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan minggu ini 3 kepala keluarga sebanyak Rp500.000. 16. Persembahan iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 3 kepala keluarga sebanyak Rp300.000. 17. Keuangan gereja. Huria Rp9.221.000. Pembangunan Rp3.766.000. Pusat Rp1.755.000. Jumlah keseluruhan Rp14.742.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warga, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Dikarenakan Koran HKBP off, kita lanjutkan. Saat ini kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A untuk kebutuhan gereja dan 1B untuk pembangunan.
Anugerah dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih, sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan. Sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat melakukan pekerjaan kita dan kita dapat bersekutu di rumah Tuhan hari ini. Baiklah, kita kembali mengarahkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan, mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Lukas pasal 12 yang saya baca dari ayat 49 sampai ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal ini berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita ikuti dari perkataan Tuhan Yesus ini, pasti kita memiliki satu pertanyaan yang besar. Mengapa Tuhan mengatakan dalam firman-Nya bahwa Dia datang ke dunia ini bukan untuk membawa damai di atas bumi, tetapi yang dikatakan mendatangkan pertentangan. Memang saudara-saudara, kalau kita perhatikan dari sisi perkataan itu, mungkin kita mengatakan bahwa Yesus itu bukan berarti memberikan ataupun mendatangkan sesuatu sukacita di tengah-tengah kehidupan manusia. Padahal saudara-saudara yang kekasih, kalau kita baca keseluruhan dari ayat sebelumnya, memang Tuhan Yesus dalam perjalanannya sebelum Dia memasuki dunia, sebelum Dia lahir di tengah-tengah dunia, memang sudah ada memprediksikan bahwasanya Tuhan Yesus itu akan datang untuk memberikan suatu pembaharuan di tengah-tengah kehidupan manusia. Mengapa ini dikatakan oleh para nabi, seorang Mesias akan datang ke dunia ini untuk memberikan pembaharuan di setiap kehidupan manusia, di tengah-tengah kehidupan pada waktu itu yang sudah mulai banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Baik itu penyimpangan tentang bagaimana pemahaman orang melaksanakan tentang apa yang sudah difirmankan Tuhan di dalam patik atau di dalam hukum Taurat. Dan masih ada lagi kelompok yang menjadikan beberapa kekuatan-kekuatan di tengah-tengah dunia, baik itu melalui pengetahuan manusia, yang dijadikan sebagai dasar kehidupan. Dan masih banyak lagi di tengah-tengah di dunia manusia pada waktu itu yang mengalami sesuatu kekacauan yang tidak dapat dipegang dan memberikan yang disebut dengan kesejahteraan kepada manusia. Dan itu terlihat di tengah-tengah kehidupan pada waktu itu. Yaitu ketika sebelum Yesus datang ke dunia ini. Dan ketika Yesus pun datang ke dunia ini, sudah banyak yang menentang. Kita contohkanlah, yaitu ketika Tuhan Yesus lahir, Raja Herodes pun sudah sangat bertentangan
Karena dikatakan ada seorang raja yang akan menggantikan di tengah-tengah dunia ini. Dia merasa ini merupakan sesuatu yang mengacaukan ataupun sesuatu yang dapat menghancurkan kuasa daripada raja pada waktu itu. Hanya beberapa orang yang bisa menyambut Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus pun di dalam menyatakan ajarannya di tengah-tengah kehidupan manusia pada waktu itu, banyak orang-orang Farisi, orang Sadusi, dan juga para hukum Taurat dan para tua-tua Israel menentang ajaran Yesus, seolah-olah ajaran ini sangat menentang apa yang sudah diterapkan oleh mereka. Padahal sebenarnya saudara-saudara kekasih, yang dilihat oleh Tuhan Yesus banyak dari hukum ataupun yang diterapkan oleh orang-orang pada waktu itu yang disebut dengan orang-orang yang pandai di bidang keagamaan, yang sudah tidak lagi melakukan apa yang diamanatkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Inilah kondisi yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini ingin memperbaharui dan meluruskan. Bahkan dia akan memberikan satu jalan kepada manusia untuk melihat apa yang sebenarnya yang harus dilakukan setiap orang di tengah-tengah dunia sampai saat ini untuk dapat dia lakukan supaya mereka memperoleh yang disebut damai sejahtera. Namun saudara-saudara yang kekasih, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini hadir, dia tidak begitu, dalam arti tidak langsung bolas ataupun dikatakan langsung terjadi disulap bahwasan keadaan itu dapat berubah. Tetapi dia mengalami suatu proses saudara-saudara yang kekasih. Itu sebabnya banyak yang menentang itu tadi kata. Nah, inilah yang digambarkan oleh perkataan Yesus. Dia datang seolah-olah digambarkan ada satu pertentangan di dalamnya, yaitu di mana orang di salah satu pihak untuk menghalang apa yang diajarkan oleh Yesus, dan di salah satu pihak ada lagi orang bagaimana untuk menyingkirkan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara yang kekasih? Yesus tetap setia dan dia dalam misinya sebagai Tuhan untuk menegakkan yang disebut dengan kebenaran itu, sekalipun itu akan banyak ditentang. Itu sebabnya dikatakan aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Dalam arti saudara-saudara yang kekasih, seolah-olah digambarkan sesuatu bahwa api itu sudah mulai terjadi untuk membakar. Apa yang dibakar saudara-saudara yang kekasih? Yang dibakar itu ada sesuatu yang kadang-kadang yang bisa dikatakan sesuatu yang salah, sesuatu ajaran yang tidak berkenan ataupun yang tidak lagi sesuai apa yang diamanatkan oleh Tuhan kepada manusia. Tetapi yang pasti Allah ingin menginginkan, yaitu bagaimana segala sesuatu yang salah, segala sesuatu yang tidak benar di mata Tuhan itu harus dibersihkan, harus dibakar. Dan terjadi apa saudara-saudara yang kali, yaitu sesuatu hasil yang baik di dalam kehidupan itu. Dan bahkan dikatakan ayat tadi, aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal ini berlangsung. Artinya Yesus dibaptis dalam arti dia harus menerima, yaitu kematian di kayu salib, yaitu di mana dia harus menebus, yaitu kesalahan dan dosa manusia. Nah, saudara-saudara yang kekasih, inilah suatu kesan yang kita lihat dari apa yang dikatakan oleh Yesus. Dalam arti saudara-saudara yang kekasih, kalau dikatakan Tuhan Yesus, dia datang kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini untuk membersihkan, memperbaharui di dalam kehidupan manusia. Dan itulah yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya.
Artinya saudara-saudara yang kekasih, di dalam perkataan Tuhan Yesus ini dia ingin mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang kita peroleh dalam hidup kita sehingga kita mengenal suatu kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita adalah merupakan karya Yesus yang dia lakukan untuk kita supaya manusia mencintai yang disebut dengan kebenaran dan kasih daripada Tuhan. Nah, untuk itu saudara-saudara, kalau kita sedalam mungkin kita pahami akan perkataan Tuhan Yesus ini, kalau kita lanjutkan tadi di perkataan Yesus ini, sering sekali kita, kalau kita ingin meniru dan meneruskan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini sebagai misi di dalam kehidupan kita, pasti kita akan mengalami seperti Tuhan Yesus. Pasti kita mengalami seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tidak semua orang mencintai kebenaran. Tidak semua orang ingin berusaha bagaimana memperbaiki segala sesuatu yang terjadi dalam hidup manusia sehingga menjadi sesuatu semakin lebih baik. Bahkan dikatakan saudara-saudara yang kasih ini, ketika kita ingin melakukan seperti dikatakan oleh Yesus di dalam hidup kita, kadang-kadang itu yang namanya disebut dengan pertentangan itu akan terjadi. Dan terjadi ini juga bukan hanya di dalam persekutuan atau di dalam hubungan kita kepada manusia yang lain. Bahkan dikatakan di sini ada pertentangan yang mungkin yang tidak diterima di tengah-tengah keluarga. Ini yang paling sangat sulit ya. Kadang-kadang kita contohkanlah, kita sering melihat suatu kebiasaan-kebiasaan di tengah-tengah kehidupan kita dalam keluarga. Tidak jauh kita contohnya dikatakan kalau di sini seperti anaknya laki-laki, anaknya perempuan, atau kepada dikatakan suami dan istri dan saling berlawanan, atau juga anaknya perempuan atau menantunya perempuan atau laki-laki, terjadi suatu pertentangan di dalamnya. Karena apa saudara-saudara? Seringkali kita bertemu dengan ini karena kadang-kadang ada sesuatu yang tidak sama di dalam pemikiran kita, di dalam visi di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, apapun yang kita lakukan, kalau itu berdasarkan iman dan kebenaran daripada Tuhan, kalau itu agak sedikit tergoncang untuk memperbaiki, untuk meluruskan, untuk memberikan satu pandangan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita, itu tidak usah resah di dalam hidup kita. Memang itu harus terjadi dalam hidup kita. Cuman saudara-saudara yang kekasih, kita tidak usah terlampau bertegang di dalamnya. Memang kehidupan dikatakan Tuhan Yesus ini dikatakan kepada murid-muridnya supaya mereka jangan terkejut, apalagi jangan supaya mereka menjadi frustasi atau apalagi dia semakin mundur. Seringkali dalam kehidupan kita oleh karena berbagai pertentangan, berbagai suatu perbedaan, perselisihan di dalam pendapat atau segala sesuatu pola pandang yang berbeda di tengah-tengah kehidupan kita, bukanlah itu menjadikan kita untuk semakin mundur atau menjadi berubah sikap kita sebagai orang percaya untuk menegakkan sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Bisa saja saudara-saudara kita selalu makin kalah. Contohnya kita selalu kalah dengan anak kita karena anak kita lebih berporos kepada kebiasaan dengan arus zaman saat ini. Akhirnya kita mengatakan ya udahlah, kita ikuti aja anak kita. Karena itu kadang-kadang padahal itu kita tahu itu sudah tidak benar lagi. Nah, inilah Yesus mengajarkan ketegasan kita untuk melakukan apa yang benar tanpa harus kita kalah oleh karena sesuatu yang tidak benar. Nah, ini saudara-saudara, itu tantangan dalam hidup kita. Gak usah jauh-jauh kita. Kalau anak sama karena generasinya berbeda dengan orang tua, kadang-kadang juga suami dan istri bertentangan ya. Gak usah masalah tentang suatu rencana-rencana atau program. Kadang-kadang masalah hal-hal yang kecil di tengah-tengah keluarga yang sebenarnya tidak perlu ditentangkan, tetapi menjadi pertentangan yang sangat besar. Nah, inilah saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya, marilah kita selalu bersama untuk tetap meminta kekuatan kepada Tuhan agar kebenaran itu, agar kasih itu, damai itu selalu ada dan benar-benar kita terima daripada Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Nah, inilah yang paling penting untuk kita pegang di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Dan jangan kita bermimpi saudara-saudara, sebagaimana Yesus juga, dia mengalami penderitaan sampai dia mati di kayu salib, sampai dia
mengalami banyak penyiksaan. Dapat kita sudah rasakan ataupun kita renungkan di dalam perayaan Paskah bagaimana Yesus. Tapi satu hal yang kita lihat di dalamnya adalah untuk memperjuangkan hidup manusia supaya manusia memperoleh hidup yang kekal. Ini motivasi yang dilakukan oleh Tuhan di dalam hidup manusia. Bukan motivasi keuntungan. Kalau manusia selalu bermotivasi bagaimana yang dia lakukan memiliki sesuatu kepentingan diri sendiri. Atau di dalam kehidupannya dia sebagai orang percaya bagaimana yang melakukan untuk menyelamatkan diri sendiri. Kalau Tuhan tidak demikian, saudara-saudara. Dia mengajarkan kepada hidup kita bagaimana kita tetap mendatangkan suatu kedamaian, sekalipun kedamaian itu sulit kadang-kadang atau lambat, atau kadang-kadang sangat masih kita perjuangkan di tengah-tengah dunia ini. Kita tahu saudara-saudara, di mana-mana, di negara manapun, semua bercita-cita untuk menegakkan kebenaran. Tetapi di tengah-tengah usaha manusia untuk menegakkan kebenaran dan cinta kasih dan hidup damai dalam hidupnya, tetapi ingatlah, selalu ada yang menentang. Mengapa itu terjadi? Karena kita tahu iblis, setan berusaha sampai hari ini dia untuk mengacau balaukan, untuk supaya manusia menjadi lemah untuk menegakkan sesuatu yang benar di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, pada dasarnya ayat ini dan firman Tuhan ini untuk mengatakan kepada kita, marilah kita tetap setia mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan Yesus dengan kesetiaan, pasti kita akan banyak mengalami banyak tantangan. Tetapi mari saudara-saudara, tantangan apapun di tengah-tengah hidup kita, mari kita ingat, kita tidak jalan dengan sendiri. Ada Tuhan bersama dengan kita. Motivasi, rencana, keinginan kita yang baik, Tuhan pasti ketahui dalam hidup kita. Apapun. Kita tidak usah ragukan bagaimana pikiran Allah, bagaimana kekuatan Allah, kuasa Allah, roh Tuhan yang selalu pasti sedia untuk membantu kita. Sejauh kita setia dalam Dia untuk memperjuangkan apa yang kita inginkan sesuai dengan kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Ini yang paling penting yang kita hidupi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan kita tidak usah ragu-ragu. Dan kita tidak usah menjadi sesuatu lemah dalam hidup kita seolah-olah di mana Tuhan. Sering kita mengatakan ketika kita mengalami banyak pergumulan, apalagi pergumulan itu kita lakukan, kita perjuangkan oleh karena menegakkan sesuatu kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi ingatlah saudara-saudara, seperti kata firman Tuhan ini, kesetiaan kita kepada Tuhan sangat diuji. Bagaimana kesetiaan kita untuk mengatakan yang benar, melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Inilah merupakan yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, bahwa hidup kita akan tetap mengalami suatu kemenangan ketika kita selalu berjuang untuk Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekecil apapun saudara-saudara yang kekasih yang dikatakan oleh firman Tuhan, kalau dengan kesetiaan kita, dengan iman kita, dengan sesuatu yang betul-betul yang kita lakukan hanyalah untuk suatu kebaikan, bukan kepentingan diri sendiri dalam hidup kita, maka semuanya itu akan melahirkan yang disebut dengan kebenaran dan berkat di dalam kehidupan kita. Cepat atau lambat di dalam kehidupan kita, kalau sungguh-sungguh kita tetap setia mengikut Tuhan, sebagaimana yang kita lihat, kita saksikan dalam firman Tuhan, dan yang dialami para murid, dialami oleh para rasul dan orang-orang percaya, maka Allah yang penuh setia, Dia akan memberikan kemenangan bagi kita dalam segala pergumulan hidup kita. Mari kita mengikut Yesus dengan setia, jangan setengah-setengah. Mari kita mengikut Yesus dengan murni dalam hidup kita. Jangan kita meragukan, yaitu kuasa dan kekuatan Allah. Hari ini Tuhan ingin mengatakan kepada kita, mari engkau mengikut aku. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, dan berikanlah imanmu untuk mengatakan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus dapat mampu
mengatasi segala perkara yang ada di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita akan mengatakan hanya di dalam Yesus Kristus adalah jawaban dalam seluruh pergumulan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman hari ini yang Engkau ingatkan bagi kami sekalian, sebagaimana Engkau dulunya yang mengalami siksaan, mengalami berbagai cercaan, bahkan Engkau mati di kayu salib untuk menegakkan kebenaran dan menyelamatkan hidup manusia dari dosa dan kesalahan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang telah Kau berikan hidup kami. Semata-mata kami ya Tuhan bukan oleh karena kekuatan kami, bukanlah semata-mata oleh karena kehebatan kami dapat kami melakukan segala pekerjaan kami sampai hari ini, tetapi semuanya itu karena perbuatan Tuhan yang selalu menaungi di dalam segala perjalanan hidup kami. Engkau mengetahui ya Tuhan, sepanjang hidup kami selalu menghadapi yaitu berbagai pergumulan hidup, baik di tengah-tengah pribadi, di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, baik di dalam menerapkan apa yang dikatakan Tuhan. Ketika kami mengikut Engkau dengan setia, begitu banyak godaan, begitu banyak tantangan, begitu banyak lawan yang kadang-kadang untuk mencoba merobohkan kebenaran dan kepastian yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kami. Tolong kuatkan kami Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh percaya akan kuasa-Mu yang pada waktunya Engkau akan tunjukkan bagaimana jawaban yang benar, yang pasti, yang sangat mendatangkan berkat bagi orang-orang yang setia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pada pagi hari ini. Ketika kami datang ke sini ya Tuhan, sangat merindukan suatu kekuatan yang ekstra daripada-Mu ya Tuhan, untuk menghadapi segala perjalanan hidup kami. Dan kami ya Tuhan tetap menyerahkan kepada-Mu dalam segala pergumulan yang masih kadang-kadang kami hadapi sampai saat ini, baik itu berupa kehidupan sehari-hari, baik sakit penyakit, baik dalam segala sesuatu yang kami pergumulkan, menghadapi anak-anak, menghadapi masa depan, menghadapi kebutuhan sehari-hari, ataupun hal-hal yang lain. Tetapi biarlah hari ini Tuhan memastikan dalam hidup kami melalui firman-Mu bahwa Engkau sudah memenangkan semuanya oleh karena kasih Tuhan bagi hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami dan segala pelayanan gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau ya Tuhan memberikan kepada kami yaitu satu persatu untuk tetap mendukung dalam pelayanan gereja, untuk memperkaya hidup kami di dalam kerohanian kami Tuhan, sehingga kami tetap dengan rajin mengikuti berbagai persekutuan dalam ibadah pertanyaan, dan juga kami selalu setia di dalam mengikuti di dalam persekutuan atau di dalam ibadah-ibadah kategorial. Biarlah dengan cara ini ya Tuhan, Engkau akan membenahi kami, membangun kami, memulihkan kami, bahkan memberikan motivasi kami semakin kuat untuk dapat setia di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami setia mengikut Engkau dalam segala tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, kami akan memperoleh kekuatan dan berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga untuk berbagai berkat yang Kau berikan bagi kami. Kami juga mau menyerahkan secara khusus ya Tuhan program-program gereja-Mu ya Tuhan, yang akan dilaksanakan pada minggu-minggu yang akan datang dalam kegiatan Pesta Gotilon dan Tahun Kesehatian dari gereja-Mu untuk tahun 2022. Berikan semangat bagi kami, berikan bagi kami ya Tuhan kesungguhan, karena apa yang kami lakukan adalah untuk melayani Tuhan, bukan untuk melayani dunia. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah kami saksikan di dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa menyerahkan ya Tuhan, yaitu anak-anak kami, jemaat kami ya Tuhan, yang akan menerima berkat nikah, yaitu saudara kami Julius Halasoni Simamora dengan pasangannya Novi Norma Yunita Boru Nenggolan. Berkati mereka ya Tuhan di dalam rencana ini, sehingga sungguh-sungguh ya akan menjadi satu keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dan nama Tuhan selalu dimuliakan
di dalam pribadi keluarga dari jemaat-Mu. Tuhan, Engkau cukupkan segala sesuatu yang perlu di dalam sukacita dalam pesta perkawinan mereka. Kami juga mau menyerahkan Tuhan bagi keluarga yang masih dalam duka cita oleh karena ditinggalkan oleh yang terkasih bagi mereka. Biarlah Tuhan semakin memberikan kekuatan dan penghiburan sehingga mereka dapat dikuatkan melakukan segala tugas-tugas mereka. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang telah memberikan kami makan dan minum secukupnya, dan Engkau memberikan kesembuhan, pemulihan, sehingga ada di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan, dengan telah berjuang dalam sakit penyakit, operasi, sehingga dia dapat menaiki ya Tuhan, yaitu di dalam ibadah hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, biar Tuhan semakin menguatkan, menyembuhkan, memulihkan, sehingga saudara kami itu dapat melayani di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Rencana kerja kami untuk besok, biarlah Tuhan menyertai kami, menjauhkan mara bahaya, membuka tirai-tirai langit dari sorga untuk menghujani kami ya Tuhan dengan berkat-berkat melimpah dalam segala pekerjaan kami. Di dalam segala sesuatunya biarlah Tuhan cukupkan. Bagi saudara kami ya Tuhan yang berencana untuk bekerja keluar daerah di dalam tugas-tugas tertentu, Tuhan berkati, Tuhan tetap memberikan kesuksesan ataupun hasil yang baik dalam pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang memberikan yaitu kesehatan dan juga kelanggengan kepada keluarga dalam hari ulang tahun, baik secara pribadi ataupun dalam ulang tahun pernikahan. Semakin Tuhan memberkati dalam semua perjalanan hidup mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk semua kami yang telah menyerahkan persembahan-persembahan kami, biar kami semakin lebih baik untuk memberikan syukuran kami, persembahan kami ya Tuhan. Sebab kami tahu sumber dari kehidupan yang kami peroleh adalah hanya dari kuasa kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biar Tuhan memberkati semua jemaat-Mu dan memberikan banyak rezeki di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Engkau selalu memimpin di dalam liku-liku yang akan kami lakukan dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita telah menerima firman Tuhan. Baik kita bernyanyi sambil kita memberikan persembahan kita, dan satu lagi kita hari ini mengumpulkan untuk mendukung yaitu dalam pelayanan gereja kita di bidang diakoni sosial. Kita berikan yaitu persembahan kita sesuai dengan amplop yang sampai kepada kita. Mari kita memuji Tuhan. Yesus menjalani sungai darah.
peroleh semua darinya. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai tolan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Saudara seiman yang diselamatkan, lindungi dan bawa orang yang sesat, agar kedamaian makin nyata, saling mengasihilah sesamanya. Saudaraku, mari Ayat 1 kita bangkit berdiri. Yesus menjalani segala rahmat, nyatakan kasih-Nya padaku nyata. Roh Kudus-Nya menemani selalu, yang menghapus dosa dan dosaku. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai tolan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Baiklah saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukakanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.